Oke. Afif akan nurutin kemauan Mama. Karena Afif nggak mau dianggap sebagai anak yang durhaka. Tapi satu hal yang Mama harus mengerti. Afif tidak akan menikah sama siapapun kecuali sama Bella. Mana? Afif mana? Hah? Ya, Mas Afif ganteng banget ya. Iya saya tahu. Mana Afifnya kok belum turun? Mana? Maaf Nyonya, tadi waktu mau kesini Mas Afif bilang katanya mau ke tempatnya Mbak Bella. Katanya sih kangen banget. Saya pulang sendirian deh. Maaf Nyonya, permisi. Sepertinya pengaruh keluarga mereka jauh lebih besar daripada kamu, Kak. Buktinya anak kamu bisa mampir di rumah mereka terlebih dahulu, ketimbang menemui ibu kandungnya sendiri. Kalau Mas Arta bisa memperlakukan bapaknya Bella sebagai seorang mitra sejajar, aku nggak heran, Kak, kalau anak mereka terus-menerus berusaha menjerat Afif. Kamu nggak akan bisa, Bella. Nggak akan bisa. Mana perempuan murahan itu? Mana anak kamu yang murahan itu? Kamu jangan pernah bicara sembarangan. Anak saya itu nggak seperti itu. Lebih baik sekarang kamu pergi dari rumah saya. Rumah kamu? Kamu lupa ingatan? Ini adalah rumah saya. Dan semua isinya adalah punya saya, bukan punya kamu. Maaf Tante. Ini semua hasil kerja keras papa saya. Memeras tenaga untuk perusahaan. Kalau Tante mau ambil rumah ini, Tante bisa kok minta tolong Om Arta untuk pecat papa saya. Saya dan juga keluarga saya akan pergi dari rumah ini, Tante. Tante lupa ya, papa saya yang udah ngebuat perusahaan Tante maju. Kalau bukan karena peran papa saya, Tante, Om sama Afif mungkin seperti ini, Tante. Itu nggak mungkin, Tante. Selama bertahun-tahun, kamu menghina keluarga saya diam. Kamu menghina anak saya diam. Tapi kali ini saya nggak bisa diam. Dan asal kamu tahu ya, bukan anak saya yang mendekati anak kamu. Tapi anak kamu yang selalu menemui anak saya, selalu mendekati anak saya. Afif, anak macam apa kamu? Ibu kamu dihina seperti ini, kamu diam aja. Afif, lebih baik kamu pulang. Tante nggak mau berhubungan lagi sama kamu, juga keluarga kamu. Mama benar. Mending sekarang udah pulang deh.
Karena udah cukup, Viv. Udah cukup keluarga kami dapat hinaan, Viv. Dari keluarga lo itu udah cukup, Viv. Dan saya sebagai menantu di rumah ini juga nggak terima. Kami punya harga diri. Jadi kami nggak mungkin terus-terusan diam diinjak-injak sama keluarga kalian. Puas kamu, Afif. Lihat mama kamu dipermalukan. Dihina kayak begini sama orang-orang ini semua. Ayo, sekarang pulang. Afif, ayo pulang. Gak seharusnya Mama marah-marah seperti itu sama Bella. Kamu pasti dipengaruhi sama perempuan itu. Makanya kamu berani bicara seperti ini sama Mama. Afif udah besar, Ma. Apa salahnya sih kalau Afif ketemu sama Bella? Tadi Afif sengaja diam. Karena Afif tidak mau masalah ini menjadi panjang. Tapi Mama harus tahu, apa yang Mama lakuin itu salah. Afif, Mama itu ngebela kamu. Kenapa sekarang kamu malah nyalain Mama? Asal kamu tahu ya, Mama tuh gak suka kamu deket-deket sama perempuan itu. Apalagi kalau perempuan itu menginjakan kakinya di rumah ini. Mama gak setuju. Oke. Afif akan nurutin kemauan Mama. Karena Afif nggak mau dianggap sebagai anak yang durhaka. Tapi satu hal yang Mama harus mengerti. Afif tidak akan menikah sama siapapun kecuali sama Bella. Karena cuman Bella perempuan yang Afif cintai. Afif, tunggu sebentar, tunggu. Tunggu sebentar. Om tahu Mama kamu sudah sangat keterlaluan. Menurut Om, sudah seharusnya Mama kamu minta maaf sama Bella dan seluruh anggota keluarganya. Tunggu sebentar. Biar Om yang bicara sama Mama kamu. Om yakin Om akan bisa membuat dia sadar akan kesalahannya. Kamu istirahat aja ya. Dasar bermuka dua. Di depan saya pura-pura baik, di belakang malah nusuk. Tenang aja, Kak. Tenang. Kamu harus berpikir jernih, Kak. Jangan hanya mengikuti kata hati kamu. Kak, Afif itu udah dewasa sekarang. Kamu nggak bisa lagi nyetir dia seperti anak kecil. 10 tahun kamu kirim dia ke luar negeri. Hasilnya apa? Perasaan di antara mereka malah semakin menguat sekarang. Harusnya kamu itu nasihatin dong, jangan malah ngebela. Semakin kamu jauhkan Bella dan Afif,
perasaan di antara mereka justru akan semakin menguat. Kita nggak bisa terang-terangan menentang mereka. Harus pakai taktik. Caranya? Afif, Mama minta maaf ya. Mama rela melakukan apa saja supaya kamu tuh bahagia. Termasuk minta maaf sama Bella. Mama kalau minta maaf jangan terpaksa. Harusnya Mama harus tahu kalau minta maaf itu karena sadar akan kesalahannya. Afif, Mama akan datang ke rumah Bella untuk minta maaf. Ya, Mama sadar kok Mama salah. Serius, Ma? Kalau gitu Afif ikut deh. Kalau begitu, Papa ikut juga. Papa? Wey, ini dia nih orang yang tunggu-tunggu dari pagi ya Pak ya. Biar masakin enak, akhirnya datang juga. Apa kabar? Sehat dong. Makin gede ya? Ya iyalah Kak, masih kecil terus. Ya kali. Aku nggak tahu kalau kalian mau datang. Ibu. Ya, jadi silakan, silakan. Ya, makasih. Kami datang mau minta maaf sama keluarga kalian. Saya harap yang ada di sini mau menerima permohonan maaf dari saya. Bella, Bella. Aku minta maaf atas kelakuan Bella, tapi biar nanti aku yang bicara sama Bella. Tidak usah Pak Darman. Sebenarnya sayalah yang salah karena sudah menyinggung perasaan Bella. Biar saya yang bicara sama Bella. Ini saya bawa perhiasan warisan dari ibu mertua saya Pak Darman. Ini sengaja saya simpan dan sudah seharusnya menjadi milik calon istri anak saya. Kalau boleh saya tahu, di mana ya kamar Bella? Kamarnya di atas, deket tangga pintu pertama. Boleh ya, saya ke sana. Silakan. Pak, tunggu ya. Hip, iya sayang. Bella, maafkan sikap tante ya. Apa tante udah nyesel? Aku nggak tahu tante ini bakal berubah atau enggak. Bukan sesuatu yang mudah untuk tante bisa datang ke sini. Tante melakukan ini semua karena tante sangat menyayangi anak tante. Dan anak tante sekarang sangat menyayangi kamu. Kamu kan sangat ingin masuk ke dalam rumah tante menjadi menantu. Impian kamu sekarang menjadi kenyataan, Bella.